udah dibuka juga tadi di spill-spill dikit sama Mas Farhan dan Mas Ano. Jadi tahu nggak sih teman-teman, ini saya manggilnya teman-teman aja ya, teman-teman Dikbisian sekalian itu kalau Telkom Company ini, saya sebenarnya mau sebut merek ya, Telkom itu punya nih subsidiaries di luar negeri. Subsidiaries itu apa sih? Entitas-entitas anak perusahaan yang ada di luar negeri. Nah, fokus dari Telkom sendiri itu memang bukan hanya ada di Indonesia yang kita ketahui sebelumnya mungkin Telkomsel yang terkenal itu ya anak perusahaan dan lain-lain. Tapi sebetulnya Telkom juga punya eh, lini bisnis yang di luar negeri yang cukup berkembang di sekitaran Telkom Group ini gitu. Jadi boleh diklik next biar gambarnya keluar, Kak. Nah, mungkin agak kecil ya, tapi semoga bisa kelihatan nih. Saya ambil dari Telkom Company Profile ya, dan Telkom Company Profile. Telkom Indonesia ini sendiri itu cukup banyak anak perusahaan. Nah, apalagi dengan datangnya Danantara yang baru-baru ini ada ya, itu anak-anak perusahaan ini sebetulnya ada keinginan untuk dirampingkan agar tidak terlalu banyak, jadi difokuskan dan itu juga sejalan dengan Five Bold Move-nya Telkom Indonesia yang ada di tahun 2021. Apa sih Five Bold Move itu? Jadi Telkom itu mau memfokuskan kepada 5 lini bisnisnya. Jadi salah satunya itu ada data center, ada FMC dan lain-lain. Nah, Telin ini itu kena nih. Ini nanti ada ceritanya nih, sambung-sambungin sama ke bisnis valuasi dari Five Bold Move itu. Jadi Telin sendiri ada 6 entitas di luar negeri, yaitu Singapura, ada di Hong Kong, kemudian ada di Timor Leste, ada di USA, ada di Australia, ada di Malaysia. Nah, itu yang berbentuk anak perusahaan, tapi sales internasional salesperson yang ada di luar negeri itu juga banyak, ada di Dubai, ada di Inggris, ada di Filipina dan sebagainya. Nah, Di China juga ya, Bea? Ya, Kak ya, ya. ya betul. Di China sudah nggak begitu ada sih. Udah diganti ke Hong Kong itu lebih ke masuk situ. Nah, dari eh, dari international business yang dikelola Telkom ini, eh, saya akan mengambil sisi dari corporate actionnya ya. Jadi mungkin bisa next, Kak. Digital Administration Trends di Global Telekomunikasi ini sebetulnya kenapa saya ambil tema untuk Administration Trends karena dasar-dasar dari untuk bisnis valuasi itu nanti yang kita butuhkan itu adalah data. Nah, data kita dapatkan dari mana? Dapatkan dari data historis itu kita dapatkan dari sistem penyimpanan administrasi yang cukup baik gitu. Tapi challenge-nya apa nih ketika misalnya perusahaan ini tidak hanya di Indonesia aja, tapi juga di luar negeri. Ini bisa juga kalian diambil sisi, kalau misalnya kalian kan lebih ke entrepreneur ya, sedangkan kalau dari saya kan lebih dari sisi, saya bisa mengajarkan atau bisa sharing tentang corporate things. Tapi kalau misalnya dari sisi entrepreneurnya mungkin bisa dilihat juga, oh tren kalau misalnya kita ke luar negeri, ngembanginnya gimana? Atau kalau misalnya, ini contoh kalau misalnya perusahaan yang udah besar gimana gitu. Nah, ada dasar-dasar, mau itu korporasi maupun mau dari sisi entrepreneur ya, itu yang challenge untuk kalau misalnya mau mengembangkan bisnis ke luar negeri. Yang pertama adalah regulasi ya. Regulasi di Indonesia itu mungkin eh, seperti A gitu, tapi regulasi di masing-masing negara itu bahkan sangat berbeda. Tata aturan, tata perizinan dan sebagainya itu sangat berbeda. Kemudian eh, karena perbedaan regulasi itu kadang itu bisa memunculkan cultural resistance. Nah, cultural resistance itu apa? Jadi eh, misal nih, dalam Singapura atau eh, pegawai yang ada di Singapura bilang ada eh, peraturan kita harus melapor ke institusi A gitu untuk membuat suatu CAPEX ya, capital expenditure atau dan sebagainya. Nah, karena itu mereka akan keras dengan hal itu gitu. Nah,
Culture resistance ini yang kita perlu komunikasikan nih, nanti dipelajari di siang hari ya, untuk komunikasi mungkin ya. Nah, kemudian cross time zone coordination. Karena perbedaan waktu, otomatis kalau misalnya kita mau koordinasi, pasti akan beda nih. Nah, kalau dari sisi korporasi, mungkin kita bisa atur jadwal untuk meeting di waktu yang paling tengah ya. Tapi kalau misalnya mungkin dari sisi entrepreneur, bisa juga kita ambil jalan tengah di jam waktu yang mungkin paling baik gitu. Tapi mungkin biasanya lebih baik mengikuti eh, jam waktu yang kita tuju gitu. Nah, itu koordinasi itu dan untuk menempatkan waktu itu tuh juga perlu komunikasi yang baik ya. Dan kemudian proses konsistensi. Karena banyaknya yang perbedaan di internasional, mungkin perbedaan negara A, B, C, D, E ini, proses itu juga akan beda-beda. Mulai dari perizinan sampai nanti eh, suatu bisnis itu terlaksana gitu ya. Itu pasti prosesnya akan beda-beda dan gimana caranya kita bisa manage itu semua. Kemudian compliance ya, kepatuhan terhadap compliance dan bisnis objektifnya juga akan berbeda. Nah, administrasi, saya bilang administrasi itu adalah data. Jadi untuk pengumpulan data, terutama financial compliance itu juga fondasi sebagai efisiensi strategic decision making. Nah, bagaimana kita bisa comply terhadap strategi-strategi untuk menghadapi challenge itu. Nah, kalau dari sini saya juga ambil catut dari Resource Trust Cloud Corporation. Di situ ada 4 ya, untuk komponen-komponen fondasi untuk successful strategic compliance management untuk ensure atau memastikan bahwa ethical dan legal standard itu terdelivery dengan baik ya, sesuai dengan bisnis objektif atau dari suatu perusahaan atau bisnis objektif dari bisnis yang Anda miliki gitu. Pertama, integrasi. Kita harus pastikan bahwa apapun tujuan bisnis yang akan kita bangun atau uh, tujuan koordinasi atau kolaborasi yang akan kita bangun itu sesuai dengan bisnis objektif kita. Dan kemudian yang kedua adalah kita nilai nih risikonya, risk-based approach-nya gimana, identify, kita diprioritaskan mana yang paling urgent, mana yang paling bernilai paling baik gitu. Kemudian kita sudah tahu nih risikonya apa, kita sudah sesuaikan dengan objektifnya, kita harus ada continuous monitoring dan adaptation. Nah, nanti kita juga akan bahas nih adaptationnya modelnya gimana nih kalau di sekarang. Kemudian ada juga cross functional collaboration, ini pasti dari 1, 2, 3 pun pasti akan terjadi untuk kolaborasi terutama ya dari sisi legal, finance, operation, dan relevansi-relevansi lain yang berhubungan. Nanti mungkin bisa sambil dicatat dulu ya kakak-kakak, adik-adik sekalian, kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di akhir ya. Mungkin bisa next dulu Kak. Nah, kita dalam 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 bisnis-bisnis itu dengan segala challenge ya dan bagaimana kita mengatasinya itu kita perlu nih perfect alignment nih, terhadap bisnis objektif kembali lagi ya dan regulatory requirement karena ketika kita mau mengembangkan bisnis maupun dalam sisi kita mengikuti korporasi itu di lini korporasi, regulatory requirement ternyata sangat butuh. Kita nggak serta-merta bisa bekerja tanpa menyesuaikan dengan regulatory requirement. Jadi berat tata aturan itu juga ternyata cukup penting untuk dipatuhi gitu. Ini ada 5 ya. Establish a compliance focus culture. Jadi eh, memang tujuan bisnis adalah profit, 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 profit gitu kan. Apapun itu mau dari korporasi, mau dari bisnis pribadi, bisnis keluarga dan sebagainya. Tapi jika kita nggak punya nih compliance focus budaya yang benar-benar kita comply untuk terhadap regulasi yang ada itu sebetulnya akan jadi bumerang kita di akhir gitu ya. Mungkin memang sekarang kita bisa lebih untung, lebih cepat atau sebagainya, tapi itu akan
menjadi bumerang di akhir sih menurut saya. Eh, Kalau di korporasi mungkin nanti akan kelihatan nih di proses audit gitu. Nah, kemudian yang kedua info stakeholders. Jadi kita kalau misalnya di korporasi info stakeholder itu kita cari feedback, kita cari eh, koordinasi yang baik dengan stakeholders yang ada. Misalnya, kalau misalnya nanti saya mau sambungin juga nih ke bisnis valuasi ya, kan bisnis valuasi kan menilai suatu bisnis atau lini bisnis atau perusahaan dan sebagainya. Kalau yang saya tahu, saya pernah masuk di salah satu proses penilaian bisnis untuk pada saat five bold move itu tadi. Jadi kan kita memisahkan antara lini-lini bisnisnya. Jadi yang awalnya mungkin Telin itu apapun yang ada di luar negeri, ya udah itu masuk Telin. Nah, sekarang gara-gara ada five bold move itu nggak seperti itu jalannya. Jadi eh, yang data center dikumpulkan jadi data center dijadikan satu perusahaan sendiri khusus untuk data center mau itu baik itu di luar negeri dan di Indonesia gitu. Nah, proses pemindahan itu dinilai dulu keuntungannya bagi kedua belah pihak, bagi Telin dan bagi yang dipindahkan bisnisnya. Karena memindahkan bisnis sama dengan memindahkan revenue dan cost-nya gitu. Kalau misalnya dari sisi finansial ya. Nah, itu bagaimana kita involve stakeholder di dalamnya gitu ya. Kemudian ada conduct regular audits dan assessment. Nah, ini sangkutannya dengan ketika kita comply ya, dengan memiliki compliance focus culture. Jadi agar audit ini dinilai secara reguler agar terlihat nih apakah masih comply ataukah masih sesuai dengan penilaian yang ada ataukah sudah tidak nih. Ketika tidak, kita harus seperti apa decision makingnya gitu. Kemudian stay informed about regulatory change. Jadi ketika ada perubahan regulatori, ini sangat menarik sekali perubahan regulatori. Misal ada muncul UU PDP, eh, data pribadi ya tentang data pribadi. Nanti saya ada di next slide untuk lebih fokusnya. Nah, sebelumnya kita nggak ada yang mengatur secara undang-undang dasar bahwa misal aja nih Telkomsel punya kartu, nah, kartu misalnya tersebar mungkin nomornya dan sebagainya. Nah, sekarang itu ada undang-undang yang mengatur hal itu untuk mengurangi dampak-dampak tersebut. Tapi kalau misalnya untuk perusahaan sebelah saya tidak bisa menjelaskan lebih banyak ya. Ambil contoh aja. Kemudian bagaimana kita continuously improve dan adapt ketika ada perubahan kita harus seperti apa. Mungkin next dulu ya Kak. Nah, ini mungkin saya ambil contoh sedikit tentang apa yang kami kerjakan di sini. Di sini banyak sekali dokumentasi yang diperlukan seperti ini bahkan hanya untuk ukuran yang dari subsidiary ke parent company ya. Jadi parent company-nya itu adalah Telin. Ada kita perlu buat komite-komite yang diperlukan untuk melakukan audit approval, capex approval, OPEX approval. Di sini saya juga kalau di sisi kiri saya ada lihat subsea project. Subsea project itu karena bisnis utamanya Telin yang paling besar ya saat ini itu adalah kabel bawah laut untuk menghubungkan dari Indonesia ke luar negeri. Nah, ini kabelnya ada banyak banget, kalian bisa searching sendiri ya di Google itu bisa dari Indonesia ke Singapura, Singapura ke Jepang, Jepang ke Asia Pasifik dan ke Eropa, ke Dubai dan ke bahkan lintas benua ke USA itu ada. Nah, kita nggak serta-merta dong gitu kalau misalnya ngebangun itu udah tinggal bangun ada konsorsium untuk eh, bekerja sama dengan telco company lain yang ada di luar negeri karena perizinan yang ada di masing-masing negara. Nah, ada macam lah dari A ke Z prosesnya mungkin bisa dan itu semua tidak hanya menghubungkan finance, tidak hanya menghubungkan IT, network, bahkan itu regulasi, eh, legal dan sebagainya itu semua campur aduk, procurement dan semuanya itu campur aduk jadi satu project itu. Nah, bagaimana untuk dokumentasinya?
kita perlu dokumentasi untuk kita gather data. Nah, dari gather data, eh, nanti tujuan utamanya adalah ketika misal nih, kita bisnis ini mau dikembangkan, satu, atau bisnis ini mau dihilangkan, yang kedua. Karena eh, untuk menilai itu nanti, data dari yang kita lakukan sekarang ini yang nanti akan menjadi dasar gitu. Tapi sebelum ke sana, saya akan mau eh, cerita sedikit tentang bagaimana digital transformation dan automation di administratif proses, karena nyatanya ya, walaupun perusahaan besar pun administratif proses tuh masih banyak yang manual. Kalau misalnya boleh spill-spill dikit nih ya. Padahal di atas nih ada nih tata aturan nih seperti data governance, kemudian confidentiality obligation. Tadi saya sudah spill sedikit tentang Personal Data Protection Law di tahun 2022. Kemudian ada juga seperti ISO 27001 terkait Information Security Management. Nah, kalau misalnya kita menawarkan tentang layanan di luar negeri seperti layanan internet dan sebagainya di luar negeri, otomatis kita harus menerapkan ISO ini nih di sana. Nah, dari governance ini yang tuntutan governance ini, keadaannya itu kebanyakan dokumen itu nggak tahu nih eh, ownernya siapa, karena kan tadi yang info stakeholder ya, stakeholdernya banyak sekali. Nah, kemudian kita nggak tahu nih dokumen A ini bisa ke sebar bahkan via WA, bahkan via email. Jadi benar-benar scattered gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya scattered, tersebar gitu ya. Nggak bisa tertrace, nggak terkontrol. Kemudian eh, benar-benar uncontrolled sharing. Nah, gimana caranya kita pelan-pelan nih dari sisi telekomunikasi dari sisi korporasi ini untuk gather requirement, koordinasi dengan stakeholder, kemudian kita desain user communicationnya ketika misalnya fasilitas untuk kita menjadikan satu one archive gitulah ya, untuk nanti kalau misalnya ada permintaan dari auditor, misalnya ada permintaan dari outside company atau dari bahkan BPK mungkin kalau di Indonesia ya, itu kita tinggal ambil, kita susun datanya dan nanti kita berikan gitu. Karena kita punya dasarnya. Oh, ini dasarnya dari mana? Ini dokumen ini gitu. Itu ya fungsinya untuk digital transformation dan automation di administratif proses. Nah, fungsinya nanti adalah faster access dan stronger data konsistensi, karena nggak bisa dong kalau misalnya nanti tahun ini kita diminta oleh auditor datanya kita kasih A, karena nggak konsisten nih datanya. Duh, yang dulu kita ngambil data dari mana ya? Nanti kita tahun depan dikasih lagi data B gitu kan. Terus nanti dibanding loh kok beda gitu. Kenapa yang dulu? Nah, untuk menjelaskan itu yang berbahaya ya kalau misalnya memang data nggak konsisten. Nah, impact-nya kalau misalnya kita udah strong nih dari basicnya, dari untuk pengumpulan datanya sendiri, kita akan stronger di governance dan information flow konsisten. Support better audit readiness, kemudian faster decision dengan reliable data-data yang reliable lah, data yang dapat dipercaya gitu. Nah, dan ini akan sangat-sangat support untuk grup unified process karena eh, kita nggak hanya ngomong di satu satu perusahaan yang ada di Jakarta aja, tapi di seluruh seluruh tersebar di seluruh berbagai negara gitu ya. Ini bisa next juga. Nah, ini saya mulai masuk nih ke aspek-aspek bisnis valuasi. Mungkin yang lebih ahli tentang bagaimana cara menilai, yang bisa mengajarkan bagaimana cara menilai, mungkin lebih ke Mas Farhan ya. Mungkin saya lebih ke pengalaman yang pernah saya lalui aja dari sisi karena saya juga handle administrasinya. Nah, kita tuh buat apa sih? Kok butuh buat menilai suatu perusahaan, atau kenapa sih kok butuh buat menilai suatu bisnis gitu? Kan mungkin perusahaan punya banyak bisnis gitu ya.
lini bisnis. Nah, bisnis itu bahkan perlu dinilai gitu. Jadi valuasi itu nggak hanya cuman perusahaan, nggak hanya cuman satu korporasi besar, tapi bahkan per lini bisnis itu perlu dinilai juga. Nah, karena kita punya transaksi nih, jadi bagaimana eh, kita bisa em, menjelaskan harga, harga jual, harga beli suatu bisnis. Apakah kita perlu merger? Adakah merger? Apakah ada akuisisi? Berapa persen saham yang kita miliki? Berapa persen yang mungkin eh, suatu perusahaan miliki saham dan kerjasamanya dan sebagainya. Jadi ada transaksi jual beli itu yang perlu kita nilai yang pertama. Yang kedua ada proses legal dan tax purpose. Jadi apakah eh, kalau kita jualan di Indonesia, ini ada tax PPh dan ada tax PPh satu, ada tax pajak, pajak perseroan, ada pajak dan sebagainya gitu ya, perpajakan Indonesia. Oh, ternyata kalau kita jualan di Hong Kong, pajaknya kalau di sini 11%, mungkin di sana cuma 10%. Tuh kan beda ya. Nah, tapi ada risiko nggak kalau misalnya perusahaan Indonesia jualan di Hong Kong? Perlu ada tambahan teks lagi nggak? Nah, itu perlu kita nilai. Kemudian strategic planning dan financing ya. Jadi bagaimana kita menilai kesehatan suatu finansial atau capital financing, kesehatan investasi suatu perusahaan. Seperti contoh tadi Telin ya, Telin punya investasi kabel bawah laut. Paling pendek aja, misal dari Manado ke Singapura, Manado ke Jakarta, Jakarta ke Singapura nih. Itu kan kalau misalnya dilihat pendek ya, dibandingkan dengan misalnya dari Singapura ke Hong Kong, Hong Kong Asia Pasifik ke LA, USA gitu ya. Nah, eh, investasinya gimana nih? Dulu mungkin investasi diperkirakan dalam 20 tahun, dalam mungkin 5 tahun sudah balik modal nih. Kemudian kita menguntungkan dari 5 ke 15. Nah, kita rolling tiap tahun, rolling bisnis plan-nya. Apakah sudah sesuai dengan bisnis plan yang awal? Diakses tuh, dinilai. Oh, ternyata lewat nih. Waktu dulu nilai tahun ketiga kita dapat A. Ternyata kita udah dapat A,5 nih misalnya. Kayak gitu ya. Dan compliance nih. Ada uh, regulatory requirement misalnya IRS. IRS tuh biasanya yang kayak untuk sisi finansial ya. Saya kurang paham itu isinya seperti apa, tapi biasanya ada regulasi-regulasi tentang bagaimana suatu pembukuan suatu perusahaan itu perlu dilakukan, bagaimana untuk financing itu ada tata aturan. Tidak hanya dalam financing, mungkin dalam tata aturan yang lain. Nah, karena ada momen-momen, ada transaksi-transaksi seperti itu, kita butuh menilai suatu bisnis maupun menilai suatu perusahaan. Nah, kalau untuk metodenya banyak banget nih. Misalnya dari aset, kita lihat asetnya gitu ya. Jadi misalnya aset tuh bisa aset tetap, aset tidak tetap. Ada aset yang tangible, ada yang tidak intangible gitu. Eh, Caranya nanti mungkin bisa dipelajari di mata kuliah bisnis valuasi ya. Mungkin Mas Farhan ya. Kemudian ada income. Jadi misalnya berapa banyak kita mendapatkannya gitu ya. Kemudian outlook. Jadi outlook tuh mungkin misalnya kita punya data sampai sekarang per November gitu. Dari histori-histori data sebelumnya, kalau misalnya Desember dibandingkan Desember ini, nanti kira kurang lebih kita dapat berapa. Jadi mungkin apa ya bahasanya, kalau yang di mahasiswa itu kalau outlook mungkin lebih ke rencana, bukan rencana ya. Pokoknya data yang untuk masa depan gitu. Insight mungkin ya Kak ya. Lebih ke apa sih kalau dari statistik saya dulu sempat tapi saya agak lupa istilahnya. Intinya nanti kalau misalnya kita punya data sampai dengan November, kita punya ya mungkin insight sampai Desember atau Januari tahun depan gitu. Nah, kemudian ada market approach. Nah, market ini kita juga pasti butuh ya. Mau dari sisi bisnis, mau dari sisi apapun, kita pasti harus tahu nih tren market sekarang gimana. Nilai kita di market seperti apa gitu. Nilai market dalam bisnis ini seperti apa gitu.
Kita juga eh, kalau misalnya cara perhitungan mungkin nanti bisa dipelajari di bisnis valuasi, tapi mungkin pendekatan-pendekatannya seperti itu. Nah, apa nih administration role di bisnis valuasi? Kita butuh untuk financial data compilation ya. Jadi kita kumpulin nih. Karena nanti kalau misalnya perusahaan yang korporat ya, biasanya pasti nanti di akhir tahun. Kita cerita dari awal nih, dari awal tahun ke akhir tahun. Awal tahun pasti kita tutup buku. Tutup buku tahun sebelumnya. Tutup buku dengan auditor, dengan selesai gimana cara kita menutup semua tahun lalu itu hasilnya seperti apa. Bentuknya bisa audited financial statement atau annual report dan sebagainya. Nah, kemudian nanti setelah ada tutup buku, kita laporkan dalam RUPS. Tadi saya di slide sebelumnya juga ada AGM, kalau bahasa Inggris Annual General Meeting. Kalau di Indonesia mungkin diamnya rapat umum pemegang saham ya. Kita harus melaporkan ke pemegang saham apa yang sudah kita lakukan di tahun kemarin, apa yang perlu kita lakukan di tahun ini gitu. Keputusan-keputusan apa yang perlu ditambahkan atau perlu diputuskan saat itu gitu. Misal kita mau pemegang saham menyetujui tentang tutup buku yang tadi saya ceritakan di awal tahun. Atau ada pergantian direktur dan sebagainya. Kemudian nanti setelah itu perusahaan akan menjalankan program-program yang sudah direncanakan di awal tahun. Itu mungkin ada di Q2, Q3 gitu ya. Setelah program dilancarkan, nanti masuk di Q4, masuk lagi nih kita untuk merencanakan anggaran di tahun selanjutnya. Dan masuk ke audit lagi. Jadi muter gitu aja. Suatu perusahaan tuh prosesnya seperti itu. Nah, administration role-nya itu banyak sekali ya. Pasti kita untuk dokumentasi intinya dari segala hal. Kemudian bisnis valuasinya pasti dilakukan sebelum atau pada saat audit datang. Apakah itu dibutuhkan? Apakah ada, dan biasanya juga mulai dilakukan adalah ketika sudah RUPS dilakukan. Jadi apakah keputusannya untuk bisnis A, bisnis E, bisnis B, kayak gitu, tetap dijalankan karena mungkin dengan nilai performansi yang seperti A, B, C gitu ya. Jadi eh, disitulah sisinya administration role di bisnis valuasi ya. Nah, operational documentation ini sama ya, intinya dokumentasi. Jadi mau dari customer base contract, license, permit, izin ya, intellectual property dan sebagainya. Kemudian koordinasi dan scheduling, mungkin site visit. Kita kan nggak bisa ya, kita nilai aja tapi kita nggak lihat barangnya gitu lah intinya ya. Nah, seperti itulah. Nah, ada juga proses due diligence support. Nah, due diligence support itu lebih ke kayak penilaian kelayakan gitu ya. Eh, Ya, lebih ke penilaian kelayakan untuk support apakah aktivitas untuk managing data room, responding information request. Jadi, ketika kita punya suatu keputusan untuk memisahkan bisnis nih, saya nggak bilang menghilangkan bisnis nih, memisahkan bisnis seperti tadi yang Five Bold Move itu ya. Nah, due diligence proses ini, support ini prosesnya cukup cukup rumit sekali. Mulai dari kita cari data histori yang dibutuhkan, kemudian mengkonvert itu menjadi informasi, baik itu misalnya performansi dan sebagainya, sampai kita membuat data yang sudah menjadi informasi itu menjadikan decision making. Nah, ini due diligence support itu ada di sini, di mana kita juga harus maintaining records dari untuk urusan due diligence-nya aja kita juga harus maintain record gitu ya. Dan itu bisa ratusan dan ribuan data dan dokumen. Mungkin bisa next lagi. Nah, ini agak saya bikin di Canva nih sebetulnya. Jadi agak bingung juga mindahin ke ke PT nih ya. Jadi apa sih korelasi antara administrasi proses dan bisnis valuasi yang sebelumnya kita cerita seperti teori itu tadi? Ini contoh nih. Uh, jadi ada, it's like a doctor checking a company's financial statements hold, aset, debt, cash flow. Jadi financial statement itu bisa terisi dari mulai dari aset, ekuitas, utang, cash flow, PNL itu dan sebagainya lah ya. Pokoknya untuk dari sisi keuangan ya.
Mm. Kemudian kita gather nih data, prepare memo-memo, follow up komunikasi. Karena banyak tuh pasti kalau kan tidak mungkin ya hanya satu orang atau satu unit yang ngurusin nih untuk pemisahan suatu bisnis. Pasti itu koordinasi dari A sampai Z nih. Kemudian eh, habis collect atau mengumpulkan datanya, kita kalkulasi company value-nya seperti apa. Apakah positif, netral, negatif, atau it's not a guesswork ya. Jadi kita nggak bisa hanya tebak-tebak-tebak-tebak seperti kata Mas Anu tadi ya. Kita nggak bisa tebak nih, semua itu harus pakai data. Data dapatnya dari mana? Dari dokumentasi itu. Jadi semua just not and reality. Kita kemudian menggunakan hasil itu untuk go or no go nih, close atau enggak, atau ditutup atau enggak, atau dilanjutkan atau dipisahkan atau enggak. Pemisahan yang paling baik dengan nilai yang paling baiknya berapa, misalnya seperti itu. Mungkin gitu kalau dari sedikit contoh. Ada lagi mungkin next slide. Nah, ini what about soft skill. Saya tadi akan singgung dikit ya. Dari proses awal tahun ke akhir tahun, dari proses yang dadakan, dar der dor, misalnya ada kebutuhan nih ya. Mau ada pemisahan aset, ada pemisahan bisnis, ada mau nutup, mungkin misalnya ada anak perusahaan yang dinilai sudah tidak perform ya, kita butuh nih ditutup, atau ada dari top down perintah nih, oh ini kayak kita perlu merampingkan, jadi kita pilih-pilih mana yang perlu dipertahankan, mana yang tidak. Nah, itu akan dilakukan via business valuation, tapi di dalam prosesnya kita pasti akan ada banyak negosiasi. Negosiasi untuk win-win solution gitu ya. Negosiasi pasti berkomunikasi. Gimana komunikasinya biar nggak ada yang tersinggung, biar nggak ada yang intinya untuk tujuannya adalah win-win solution. Integrity. Nah, integrity ini apa? Karena kita dituntut berdasarkan data driven. Jadi kita harus memberikan sesuai data yang fakta gitu ya. Dan decision making. Kita sudah punya data, kita sudah punya eh, semua kumpulan yang kita perlukan, kita perlu membuat decision making yang tepat. Nah, sebenarnya decision making ini menurut saya juga lebih ke bukan hard skill ya, tapi lebih ke soft skill karena pengalaman bagaimana bisa menentukan keputusan itu sangat susah dilakukan kalau misalnya memang serta merta kita dadakan kayak baru belajar gitu. Kita perlu nih komunikasi dan sebagainya. Nah, integrity tadi juga sebenarnya ada yang kurang di sini ya. Timing ya, timing yang tepat untuk melakukan semuanya itu. Jadi mungkin ada next lagi. Oke, ini berarti udah closing nih sepertinya. Insert Global Subsidiary Administration, kalau dari sisi saya ya pengalaman mungkin not merely a operational what, apa sih administrasi doang, dokumentasi doang gini. Enggak juga, ternyata kita juga banyak analisisnya ternyata gitu ya. Analisis banget malahan. That is the structural backbone that determines how reliably we can value a business gitu ya. Mungkin sekian dari saya. Nggak banyak juga mungkin yang bisa saya ceritakan karena mungkin dari lebih ke sisi korporasi karena bukan ke bisnis juga, tapi mungkin bisa nih disangkut pautin ke dari sisi bisnis yang sedang berkembang itu mungkin Dik Visian dan Bapak dosen, Ibu dosen sekalian. Mungkin bisa dikembalikan ke Mas Farhan.